Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas pentingnya melihat sebuah saham gitu ya dari sudut pandang risk reward rasionya. Jadi kita tahu berapa yang diresikokan dan kita akan tahu berapa rewardnya seperti itu. Nah, maksudnya jadi kita tuh membeli saham bukan cuman sekadar oh ini sahamnya kelihatannya murah, oh kemarin udah turun dalam, oh kayaknya hari ini naik, oh kayaknya kalau hari ini rame gitu ya lihat di running trade. Tapi kita harus melihat dari sisi risk reward rasionya. Maksudnya risk reward rasionya adalah kita tahu nih gitu ya berapa batas cut loss kita itu menjadi resikonya dan berapa yang akan kita dapatkan gitu ya, itulah yang menjadi rewardnya gitu. Dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dan dari hal ini gitu ya. Jadi ketika kamu sudah mengerti hal ini, segala sesuatunya jadi lebih jelas gitu ya. Oh ini apakah saham ini menarik untuk dibeli atau tidak gitu. Dan tentunya gitu ya di market seperti ini gitu ya ada yang perlu kita tahu juga mengenai ini ya. Kalau kita lihat quote sesi Mark Minervini ini adalah ini ya, ketika market koreksi ini adalah saatnya dimana kita memulai melatih ini kekuatan dari duduk duduk sit out tuh maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ya jadi jangan beli saham, punya cash adalah sebuah kunci gitu ya. Nah, ingat gitu ya, ketika kamu tidak melakukan apa-apa, orang-orang yang tidak berpengalaman, yang tidak disiplin, yang lebih tidak ahli, mereka akan membangun fondasi untuk sukses kamu gitu ya. Jadi mereka akan yang bottom fishing nih ya, mereka akan membangun dasarnya, base-nya, dan saya beli ketika breakout gitu. Jadi resikonya jauh lebih kecil gitu ya. Nanti saya akan ini ya coba ya, ketika kita misalnya oh ada saham turun nih, risknya berapa, rewardnya berapa gitu ya. Jadi kalau lihat di Twitter ya ini pasti ada nih ya si quotes-quotes sama Minar ini. Setiap koreksi 20% mulai dari 5% pullback. Nah itulah yang terjadi pada saat sekarang gitu ya. Ya sebelum turun banyak ya pasti turunnya dikit, oh ya dikit dulu lah gitu ya. Kayak di sini oh ini tuh mulai dari pullbacknya mungkin dari atas ini. Ya tuh mulainya dari 5% pullback. Tapi nanti dari sini ya mulai lagi turunnya sampai 20% gitu. Ketika 20% berarti kita resmi memasuki resesi. Dan tentunya ya bukan berita yang baik gitu ya. Nah, mari kita lihat mengenai si risk reward rasio tadi gitu ya. Kita coba pilih salah satu saham. Mungkin yang kemarin habis. Nah, anggaplah seperti ini gitu ya. Dia sudah naik tinggi, ini naik tinggi lagi. Nah, misalnya di sini ya gitu ya. Anggap kita nggak tahu nih di bawah sini itu seperti apa. Nah, jadi kisahnya adalah seperti ini. Ini membentuk yang namanya pivot point dan tentunya si VCP. Nah, sebetulnya di sini tuh ada titik beli ya. Kalau mau tahu ya nggak terlalu mayor gitu, cuman dia di sinilah. Jadi kita nggak tahu nih ya. Jadi lihatnya sini. Nah, misalnya sekarang posisinya anggap saja di sini. Ya. Posisinya di sini. Dia masih dalam pivot, di sini udah sentuh resisten 1 2 yang mungkin dengan ini 3 kali. Gitu ya. Nah, ketika di sini kita bisa mengukur risk rewardnya. Di sini sebetulnya risk rewardnya sangat menarik karena supportnya juga ada di sini.
ya kan? Ini udah disentuh 1, ini 2, ini 3, ini 4. 3 sudah disentuh 4 kali. Jadi kita bisa lihat nih, kalau kita beli di breakoutnya sini, kita punya resiko berapa persen sih gitu. Masih jangan lihat depannya dulu ya. Nah, resiko kita ketika bisa beli di breakout sini, resiko kita hanya 6,4%. Sedangkan rewardnya, misalnya ya, kalau sampai ke, kalau ini breakout, dia bisa naik misalnya setidaknya sampai ke sini, highestnya dulu gitu ya, ke resisten terakhir 20%. Oh, berarti kita meresikokan 6% untuk dapat 20%. Risk reward rasionya 3:1, hampir 3:1 ya gitu. Jadi 20 bagi 6 aja gitu. Nah, tapi perbedaannya adalah ketika dia di sini kita masih diem ya, karena di sini nggak nge-break resisten. Oh, ternyata dia malah break support. Sebenarnya ini kita nggak ini ya, nggak apa namanya, kita tidak membeli saham ini kan, karena nggak break juga gitu ya. Lalu berlanjut break support, kita diem dong. Nah, ini yang disebut sitting out power gitu. Ketika sahamnya nggak break, ya udah aja diem gitu. Nggak ada yang break ke atas, ya udah aja kita diem gitu. Nah, kejadiannya adalah ketika ini gitu ya. Di sini sebetulnya udah patah ya downtrendnya ya. Ini udah violation MA50, harga saham berada di atas MA50, di atas MA150, ini udah break downtrend. Nah, lalu kita mencoba bottom fishing. Kita coba nih ya. Nah, sini. Masih lama. Oh, ternyata makin lama makin turun gitu ya. Kita mau tebak nih, si bawahnya ada di mana gitu. Oke. Nah, yang dites sekarang hanyalah yang bisa dites gitu ya. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Kita udah tahu nih ini adalah penurunan. Nah, kita tahu nih resisten selanjutnya adalah di sini ya. 1, 2, 3 kena. Lalu support selanjutnya ini dia ke atas. Wah, ini agak mau ngebalik nih ya. Nah, dia channelnya dari sini. Ini supportnya, ini resistennya. Kembalilah kita melihat sisi ini ya. Di sini kan nggak ada ini ya gitu ya. Risk rewardnya tuh kita masih sama seperti tadi gitu ya. Beli ketika breakout dari sini. Kalau bisa break gitu ya. Cuman ini ternyata kan nggak break juga gitu ya. Oh, dia malah turun lagi, terus malah break di bawah. Nah, pertama kita beli di sini. Nah, terus kita, oh ini kelihatannya nih udah ada support nih. Kita coba beli di sini. Ketika sudah beli di sini gitu ya, kita harus tahu gitu. Misalnya, oh kita nih mencoba bottom fishing. Oh ini 1, 2, kita beli di sini. Anggap kita beli di sini gitu ya. Nah, terus dia turun. Ternyata turun lagi, break support lagi. Oh, ini kita tahan gitu ya. Kita tahan di sini gitu ya. Ini kita tahan si sahamnya, kita beli di sini. Kita tahan. Oh, nggak lama tiba-tiba turun 18%. Udah kaget, oh mungkin nggak lama juga ini adalah akhir dari sebuah penurunan gitu ya. Terus dilanjutin, mantul sekali turun lagi, mantul sekali turun lagi. Nah, akhirnya kita sudah minus 25%. Nah, apakah mau cut loss atau enggak gitu. Nah, kita pentingnya yang namanya yang tadi ya, berlatih kesabaran dan duduk di saat market seperti ini, karena akan banyak terjadi seperti ini. Breakoutnya bukan breakout ke atas, tapi breaknya break ke bawah. Memang kelihatannya ada pantulan, tapi nggak tahu nih. Makanya kita harus nungguin namanya base itu benar-benar terjadi. Nah, misalnya seperti di sini aja gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita nggak tahu nih ya kan, kalau kita melihat dari sisi sebelah sini.
Nah dari sini kan kita nggak tahu nih, oh ini mau beli bottomnya di mana sih? Di sini kah? Di sini kah? Nah ternyata di sini. Terus ada orang yang misalnya beli ini adalah bottomnya setelah kenaikan ini ya. Oh di sini gitu ya. Terus ternyata mantul lagi. Di sini dia baru membuat high low. Di sini dia break ke atas. Volume naik tinggi. Nah, kita belinya ya di sini gitu ya, ketika break ke atas gitu. Tapi di sini juga belum tentu pasti dia setelah ini akan naik lagi gitu. Makanya setelah ada kayak gini ya kita setidaknya nih ya. Nah, risk reward ratio lagi. Anggap ini seperti ini. Lalu di sini dia udah punya support di sini. Anggap kita nggak tahu ini breakout. Ini dulu dia nggak ini ya. Mundurnya jauh banget. Nah, anggap ini si candlenya set. Nah, ini seperti ini nih. Oh, kelihatan nih udah ada support di sini, resistannya di sini. Ketika kita beli breakoutnya, sorry. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ketika kita beli breakout di sini, kita mengetahui si risk rewardnya. Supportnya dia menjadi di ini. Anggap di sini lah ya, 8% gitu. Tapi rewardnya juga kita bisa ngukur. Rewardnya sampai kemana sih? Oh, sampai ke highest ini, boleh lah. Setidaknya target pertama di sini. Akhirnya terbentuklah si risk reward rasio kita ketika breakout di sini sama. Risknya 1:3, sekian gitu ya. Ini 3 kali lipatnya. Nah, kita harus mencoba mencari risk reward rasio yang semakin lama semakin besar. Oh, ternyata tuh sampai dulu ini 20%. Oh, kita misalnya jual, terus kita tunggu base lagi misalnya ya. Oh, terus base break gitu. Jadi itu ada tipikal yang si namanya saham lagi breakout gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.